Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas ALKG. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis model Altman Z-score. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Dita Imada Fitriana dengan NIM 2018 3110436. Kemudian ada Dona Ambarsari dengan NIM 2018 3110441. Yang ketiga dari Simo Lydia dengan NIM 2018 3110490. Keempat ada Amalia Nur Safitri dengan NIM 2018 3110511. Dan yang terakhir ada Michelle Euro Da Vinci dengan NIM 2018 3110513. Nah, sebelum membahas model Altman Z-score, apa sih sebenarnya model Altman Z-score itu? Jadi sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan usaha. Salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiple discriminant analysis yang dilakukan oleh Altman, yaitu analisis Z-score. Z-score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai rasio model kerja terhadap total aset. Sebagai dana yang digunakan untuk operasional perusahaan, keberadaan model kerja sudah pasti sangat penting. Model kerja bisa menjadi indikasi yang tetap untuk mengetahui kesehatan finansial perusahaan. Semakin besar perbedaan antara aset yang dimiliki dengan kewajiban atau hutang jangka pendek yang harus dibayarkan, maka semakin sehat pula kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dari pengertian model kerja di atas, maka bisa diketahui rasio ini adalah gambaran mengenai kondisi keuangan jangka pendek berupa ukuran kelancaran proses operasi suatu perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk perhitungan rasio modal kerja terhadap total aset yaitu X1 sama dengan aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancarnya, kemudian dibagi dengan total asetnya. Nah, jadi kelompok kami memilih untuk menganalisis laporan keuangan dari PT Unilever. Untuk analisis rasio modal kerja terhadap total asetnya pada tahun 2017 itu senilai 0,24, kemudian untuk tahun 2018 senilai 0,14 dan untuk tahun 2019 senilai 0,21. Dan rata-rata X1-nya yaitu 0,196. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa rasio modal kerja terhadap total asetnya mengalami kenaikan dan penurunan selama 2017 sampai 2019. Yang itu artinya rasio mereka tidak stabil. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dona Ambarsari dengan NIM 2018 3100441. Di sini saya akan menjelaskan X2 dari model Altman Z-score. Nah, X2 yang digunakan ini yaitu rasio laba ditahan terhadap total aset. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari X2 ini yaitu laba ditahan dibagi total aset. Sebelum kita masuk ke praktik dari latihan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara mencari laba ditahan dan total aset dalam laporan keuangan suatu perusahaan go public di IDX. Nah, dalam PT Unilever Indonesia ini kita dapat mencari laba ditahan dalam bagian laporan posisi keuangan, lalu dalam akun saldo laba yang belum dicadangkan. Lalu untuk mencari total aset, kita dapat mencarinya dalam laporan posisi keuangan di total aset. Total aset ini juga merupakan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar. Di slide ini langsung saja kita akan membahas tentang X2 dalam PT Unilever Indonesia. Karena kami di sini mencoba untuk memprediksi pada tahun 2020, maka kami menggunakan data 3 tahun sebelum 2020, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Setiap tahunnya untuk mencari X2 ini menggunakan rumus yang sama, yaitu laba ditahan dibagi total aset. Misalnya pada tahun 2017, kita tinggal mencari
nilai dari laba ditahan pada tahun 2017 lalu dibagi dengan total aset pada tahun 2017. Dan pada 2018, 2019 caranya juga sama seperti itu. Nah, dalam tabel tersebut dapat dilihat merupakan hasil dari rumus tersebut. Pada tabel tersebut kan ada 2017, 2018, 2019 dan juga rata-rata X2. Rata-rata X2 ini didapat melalui hasil rasio 2017 yaitu 0,26 sekian, lalu hasil rasio 2018 yaitu 0,37 sekian, lalu ditambah pula hasil rasio tahun 2019 yaitu 0,246 sekian. Tinggal ditambahkan saja semuanya lalu dibagi 3, yaitu hasilnya 0,296 sekian. Nah, itu merupakan hasil dari X2 yang nanti akan diolah pada bagian akhir yaitu analisis kebangkrutan. Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Maulidia dengan NIM 2018-310-490 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya menjelaskan slide tentang rasio EBIT terhadap total aset. Rasio ini digunakan dalam variabel penilaian yang dikenal sebagai earning power of total investment, yang dimana rasio ini termasuk dalam rasio rentabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Di sini tuh ada rumusnya X3 sama dengan EBIT dibagi total aset. Dan di slide PPT itu ada tabel yang berisikan nama perusahaan yaitu PT Unilever. Soalnya kita menggunakan PT Unilever. Dan tahunnya ada tahun 2017, 18, 19, soalnya kita menggunakan 3 tahun terakhir dan rata-ratanya. Tahun 2017 itu 0,5368 diperoleh dari 10,150 dibagi 18,906. Itu berasal dari EBIT tahun 2017 dibagi sama total aset tahun 2017 PT Unilever-nya. Kemudian dari tahun 2018 ada 0,6687 itu diperoleh dari 13.056 dibagi 19,523 itu berasal dari EBIT tahun 2018 dibagi total asetnya tahun 2018 PT Unilever. Kemudian yang tahun 2019 itu 0,5448 juga sama diperoleh dari EBIT-nya tahun 2019 dibagi sama total asetnya tahun 2019 PT Unilever tersebut. Dan kita rata-ratakan jadi 0,5368 ditambah 0,6687 dan ditambah 0,5448 kemudian dibagi 3 hasilnya 0,583433. Itu rata-ratanya. Jadi dari hasil perhitungan di atas itu dapat diketahui bahwa PT Unilever Indonesia itu mengalami penurunan rasio. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Nur Safitri, NIM 2018-310511. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rasio nilai pasar saham terhadap total kewajiban. Rasio nilai pasar saham terhadap total kewajiban merupakan rasio yang dapat menunjukkan tingkat solvabilitas yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menjamin seluruh kewajibannya. Dalam hal ini, seluruh kewajiban tersebut dijamin dengan besarnya nilai pasar dari saham perusahaan tersebut. Rumus untuk mencari rasio nilai pasar saham terhadap total kewajiban adalah X4 sama dengan nilai pasar saham dibagi total liabilitas. Nilai pasar saham didapat dari kapitalisasi saham perusahaan. Dan total liabilitas didapat dari laporan keuangan perusahaan. Pada tahun 2017 nilai pasar saham sebesar 330.569.750 dibagi liabilitasnya 13.733.025.
Hasilnya 24,0711,532965. Pada tahun 2018 sebesar 377,875,750 dibagi 11.944.837. Hasilnya 31,635,0696121. Pada tahun 2019 sebesar 375,586,750 dibagi 15.367.509. Hasilnya 24,431,430,21. Lalu untuk mencari rata-rata X4, 2017 ditambah 2018 ditambah 2019. Hasilnya 52,146,537,2107 lalu dibagi 3. Hasilnya 17,3821,790702. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Misal Yuro Da Vinci dengan NIM 2018310513. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio penjualan terhadap total aset. Rasio penjualan bersih terhadap total aset merupakan rasio aktivitas yang dikenal sebagai rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover, yaitu rasio yang merepresentasikan tingkat keberhasilan atau kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan volume penjualan yang optimal, sehingga perusahaan memperoleh laba dari penjualan tersebut. Nah, ada pun rumus untuk menghitung rasio perputaran total aktiva perusahaan, yaitu X5 sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Penjualan sendiri dapat rekan-rekan lihat di laporan laba rugi, dan total aset dapat dilihat melalui laporan posisi keuangan. Nah, rekan-rekan bisa melihat di dalam tabel untuk PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017 hasil dari X5 yaitu 2,179 sekian. Dan untuk tahun 2018 2,141 sekian, dan untuk tahun 2019 2,078 sekian. Nah, rata-rata X5 itu diperoleh dari hasil dari X5 tahun 2017 hingga 2019 dijumlah lalu dibagi 3. Karena ada 3 tahun jadi dibagi 3. Yaitu hasilnya 2,133 sekian. Nah, dari hasil perhitungan yang di tabel dapat diketahui bahwa PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan rasio total aset turnover tiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil prediksi kebangkrutan. Nah, berdasarkan perhitungan kumulatif 5 variabel indikator kebangkrutan atau 5 rasio yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, berikut merupakan hasil perhitungan nilai Z-score dari PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017 hingga tahun 2019, yaitu Z atau Overall Index sama dengan X1 dikali dengan 0,012 lalu ditambah dengan X2 dikali dengan 0,014 lalu ditambah dengan X3 0,033 lalu ditambah dengan X4 dikali dengan 0,006 lalu ditambah dengan X5 dikali dengan 0,999. Nah, X ini didapat dari rata-rata X setiap X yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu X5 ini 2,133 diperoleh dari rata-rata X5 lalu dikali dengan 0,99 gitu. Lalu hasil overall index atau Z dari perusahaan Unilever Tbk yaitu 2,261, yang artinya menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020 berada pada kondisi gray area. Nah, pada posisi gray area, PT Unilever Indonesia Tbk belum dikategorikan mengalami masalah keuangan.
Namun pihak manajemen harus mewaspadai potensi distress yang mungkin terjadi, sehingga perbaikan kondisi keuangan harus segera dilakukan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.